Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga anak-anak dan ayah bunda semua di rumah semoga semuanya selalu sehat. Nah, perkenalkan, di sini nama saya Bu Fitri Nurkayati, biasa dipanggil Bu Fitri. Bu Fitri adalah guru kelas 2B SD Muhammadiyah Suronatan, Yogyakarta. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, hidup rukun di sekolah. Pasti anak-anak sudah kangen dengan teman-temannya, ingin main bareng, ke kantin bareng, ke perpustakaan bareng, belajar bareng di kelas. Wah, pasti semuanya sudah kangen itu ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Nah, sekarang terlebih dahulu kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya. Bu Fitri akan membacakan dialog antara Ibu dan Udin. Nah, sekarang Ibu, bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Kemudian Udin menjawab, baik Bu. Kemudian, Ibu, tolong matikan keran itu, Din. Udin menjawab, baik Bu. Kemudian Bu Guru bilang, selesaikanlah tugasmu tepat waktu ya anak-anak. Anak-anak menjawab, baik Bu Guru. Sekarang kita perhatikan anak-anak, kalimat yang diucapkan oleh Ibu dan Bu Guru pada dialog tersebut. Coba kita dengarkan yang Ibu dulu. Bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Berarti dialog itu Ibu menyuruh Udin apa? Ya, betul sekali. Ibu menyuruh Udin untuk membagikan bekalnya kepada teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua, tolong matikan keran itu ya, Din. Di situ Ibu menyuruh apa kepada Udin? Betul, Ibu menyuruh Udin untuk mematikan keran air. Nah, kemudian yang Bu Guru menyuruh apa kepada anak-anaknya? Selesaikanlah tugasmu tepat waktu ya anak-anak. Bu Guru menyuruh apa coba? Iya, betul sekali. Bu Guru menyuruh anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, sekarang berarti di situ kalimat-kalimat tadi merupakan kalimat apa coba? Ya, ada yang menjawab itu adalah kalimat menyuruh. Betul sekali, bisa. Atau kalimat itu biasa disebut dengan kalimat perintah. Biasa disebut dengan kalimat perintah. Sekarang apa itu kalimat perintah? Kita lihat ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak tadi, Ibu menyuruh Udin untuk menutup keran. Ya, jadi Ibu menyuruh Udin untuk menutup keran. Jadi itu merupakan kalimat perintah. Nah, kemudian yang Bu Guru tadi juga Bu Guru menyuruh untuk anak-anak segera menyelesaikan tugasnya, ya kan? Jadi kalimat perintah, kalimat yang isinya itu menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kalimat perintah juga ada ciri-cirinya. Kita lihat bersama ciri-ciri dari kalimat perintah. Ciri yang pertama adalah isinya itu adalah menyuruh. Jadi dari tadi kalimat perintah itu isinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru. Anak-anak silakan lihat tanda serunya ya. Tanda seru. Kalau zaman kecil Bu Fitri dulu itu disebut tanda pentung. Nah, itu namanya tanda seru.
Nah, kemudian sebaiknya kalimat perintah itu diucapkan dengan sopan. Bisa ditambahkan dengan kata tolong atau mohon. Ya, karena kita itu kan menyuruh seseorang, menyuruh orang lain. Jangan sampai orang lain yang kita suruh itu tersinggung atau marah. Karena ini orang kok nyuruh-nyuruh terus, kalau dia pas lagi capek, kita tidak pakai kata tolong, itu nanti dia bisa marah atau tersinggung. Bahkan kemudian marahin kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengucapkannya dengan sopan. Antara lain ditandai dengan kata tolong. Misalnya, tolong tutuplah pintu itu ya nak ya. Kemudian, tolong belikan ibu gula pasir di warung, itu juga bisa. Nah, jadi kalau ada kata tolong itu terkesan lebih sopan ya. Itu merupakan ciri-ciri kalimat perintah. Selanjutnya nanti anak-anak akan mengerjakan soal latihan di buku dinas ataupun di buku pendamping tentang kalimat perintah ini. Ya, semoga nanti kalau anak-anak membuat kalimat perintah itu disertai dengan kata tolong biar lebih sopan ya, apalagi saat mengucapkannya ya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi matematika, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan itu ada dua, yaitu penjumlahan susun panjang dan penjumlahan susun pendek. Ya. Anak-anak silakan mendengarkan penjelasan dari Bu Fitri berikut ini. Nah, anak-anak, hari ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang penjumlahan susun panjang dan penjumlahan susun pendek. Nah, perhatikan ya. Di sini Bu Fitri punya angka 136 dan 125. Nah, kedua angka ini akan kita urai terlebih dahulu menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Yuk kita urai bareng-bareng ya. 136 sama dengan 100 ditambah puluhannya 3, kita tambahin 0, 30 ditambah 6 satuannya. Kemudian 125, 100 ditambah 20 ditambah satuannya 5. Kemudian kita jumlahkan. Ingat, semuanya harus lurus ya. Kita beri tanda sama dengannya dulu, lurus. Nah, kemudian kita di sini ada tanda tambah. Tambah, kita tarik ke bawah dulu biar semuanya lurus. Kita jumlahkan dari belakang, dari satuan. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kemudian puluhannya 0 ditambah 0, 0, 3 ditambah 2, 5. Kemudian ratusannya 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0, 1 ditambah 1, 2. Nah, kemudian kita akan memperhatikan apakah ada ratusan, puluhan, dan satuan ini yang masih campur-campur. Artinya ratusan di dalamnya ada puluhannya, atau puluhan ada satuannya, atau satuan ada puluhannya. Kita perhatikan yang belakangnya tidak 0. Oh ya, ini betul sekali. Ini 11. Berarti masih campuran antara puluhan dan satuan. Nah, ini kita urai terlebih dahulu. Sama dengan 200 ditambah 50 ditambah, ini kita urai dulu di 11. 11 itu 10 ditambah 1. Nah, kemudian kita akan menjadikan satu yang sama. Ini ratusannya ada temennya tidak? Kita cari ke belakang.
Oh, tidak ada temennya, berarti langsung kita tulis. Kemudian kita cari puluhannya, ada temennya atau tidak. Oh, ada. Berarti ini kita jadikan 1. 50 ditambah 10, 60. Ditambah satuannya 1. Nah, kemudian ini akan kita jadikan 1. 200 ditambah 60 ditambah 1, 261. Nah, sudah jelas anak-anak? Sudah. Nah, kita akan beralih ke yang susun pendek. Jadi ini akan kita jadikan atau kita kerjakan dengan cara susun pendek. 136 ditambah 125 tambah 6. Kita mulai dari belakang ya, dari satuannya dulu. 6 ditambah 5, 11. Kita tulis di sini 11. Satuannya berapa? 1. Nah, kita tulis 1. Puluhannya yang di depan ini puluhannya kita taruh di atas. Kita lingkari. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, 1 ditambah 1, 2. Ketemunya 261 sama dengan yang dengan cara susun panjang. Nah, gitu ya anak-anak ya, penjumlahan dengan susun panjang dan susun pendek. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Bu Guru. Terima kasih. Oke, anak-anak sudah jelas semua tentang penjumlahan susun panjang dan susun pendek? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Pengurangan juga ada 2, yaitu pengurangan susun panjang dan pengurangan susun pendek. Nah, silahkan anak-anak memperhatikan penjelasan dari Bu Fitri berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke pengurangan dengan cara susun panjang dan pengurangan dengan susun pendek. Kita akan memulai dengan pengurangan dengan cara susun panjang terlebih dahulu. Di sini Bu Fitri punya angka 239 dan 124. Terlebih dahulu angka ini akan kita urai menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, kita urai dulu. Sekarang 239. 200 ditambah 30 ditambah 9. Kemudian 124. 100 ditambah 20 ditambah 4. Sekarang kita beri tanda kurang di sini. Kita akan mengurangi dari satuan terlebih dahulu. Dari belakang ya, 9 dikurangi 4 sama dengan, betul sekali, 5. Tambahnya kita turunkan. Ingat harus lurus. Kemudian nolnya juga kita turunkan. 0. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nambahnya kita turunkan lagi. Nah, kemudian yang ratusannya 0 kurangi 0 sama dengan 0. 0 kurangi 0, 0 lagi. 2 kurangi 1, 1. Kita kasih tanda sama dengan. Nah, kemudian kita akan menjadikan 1 ini 100 ditambah 10 ditambah 5. Kita jadikan 1 sama dengan 1 diambil yang paling depan saja. 1, 1, 5. 115. Kemudian kita akan mencoba kedua angka ini kita kurangi dengan cara susun pendek. Di sini ya. 239 dikurangi 124. Kita kurangkan. 9 dikurangi 4, 5. Betul sekali. Kemudian kita lanjutkan ke puluhannya.
3 kurang 2, 1. 2 kurang 1, 1. Nah, ketemunya 115. Nah, anak-anak sudah jelas semua? Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Kemudian nanti anak-anak silahkan melanjutkan dengan latihan-latihan baik dari buku pendamping maupun dari buku dinasnya. Itu ya penjelasan dari Bu Fitri ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak kalau tadi anak-anak sudah belajar cara penjumlahan dan pengurangan dengan susun panjang dan susun pendek. Nah, sekarang kita akan belajar menerapkan itu di dalam soal cerita. Nah, sekarang perhatikan dan dengarkan soal cerita yang Bu Fitri bacakan berikut ini. Di perpustakaan terdapat 181 buku. 181 buku. Dan 126 buku cerita anak. Kita tulis dulu 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, kalau jumlah buku seluruhnya berarti ditambah atau dikurang. Betul sekali, harus dijumlahkan atau ditambah. Nah, kita akan mengerjakan ini dengan dijumlahkan. Perhatikan ya, 181 kita uraikan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita urai di sini. 100 ditambah 80 puluhannya dan ditambah 1. Kemudian yang 126 kita urai lagi. 100 ditambah 20 ditambah 6. Kemudian kita jumlahkan. Tanda tambah. Oke, perhatikan ya anak-anak ya. Ini ada yang berbeda dengan contoh yang Bu Fitri berikan tadi. Nah, sekarang kita perhatikan sama-sama. Ingat, urut dari satuannya. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Betul sekali. Tambahnya diturunkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Tambahnya diturunkan. Kemudian 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 2 sama dengan 200 ditambah 100 dan ditambah 7. Nah, kita akan menguraikan ini anak-anak. Ada tidak ya yang campur-campur ya? Coba kita perhatikan sama-sama. 200, nolnya ada 2. Kita cari di belakang. Yang nolnya juga 2. Ada temennya atau tidak? Cari. Oh, ini ada. Nah, berarti ini harus kita jadikan 1. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, ini sudah dijumlahkan. Kemudian tinggal yang ini. Kita bertambah 7. 300 ditambah 7. Nah, kita tulis di sini 307. Nah, berarti 181 ditambah 126 itu 307. Kalau tadi anak-anak memperhatikan, itu yang campur-campur, itu yang satuan. Kali ini yang ratusannya ada 2. Nah, nanti anak-anak harus memperhatikan ya, yang mana yang campur. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan ini dengan cara susun pendek. Kita tarik di sini. 181 dan 126. Kita beri tanda tambah. 1 ditambah 6, 7. 8 ditambah 2, 10. Kita tulis yang belakangnya dulu. Nah, kita tulis di sini. 0, satunya nyimpen kita taruh di atasnya.
1 tambah 1 tambah 1, 3. 307. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi ingat, anak-anak harus mengingat yang mana yang harus diuraikan dan dilihat yang campur-campur antara puluhan dan satuan atau antara ratusan dan puluhan. Gitu penjelasan dari Bu Fitri. Terima kasih. Oke, kita beralih ke muatan PKN, yaitu tentang pengamalan sila Pancasila. Pada minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar pengamalan sila kedua. Pasti anak-anak sudah ingat semuanya. Dan pada minggu sebelumnya juga, anak-anak sudah belajar tentang simbol dan bunyi sila Pancasila. Sekarang kita akan mencari contoh pengamalan dari sila pertama itu. Anak-anak masih ingat semua? Bunyi sila pertama Pancasila. Apa? Betul sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa sayangku? Ya, lambangnya adalah bintang. Nah, sekarang kalau contoh pengamalannya sila pertama. Sila pertama itu pada dasarnya adalah perbuatan kita kepada yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya di sini. Yang pertama, sholat tepat waktu. Itu juga merupakan pengamalan sila pertama. Kemudian mengaji. Terus berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Itu juga merupakan pengamalan sila pertama karena itu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan belajar pengamalan sila ketiga. Karena yang kedua sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang yang ketiga. Anak-anak masih ingat ya bunyi sila ketiga Pancasila ya? Oke, betul sekali. Persatuan Indonesia. Sekarang lambangnya atau simbolnya apa kalau sila ketiga? Ya, betul. Pohon beringin. Ya. Sekarang kalau pengamalan sila ketiga, contoh perbuatannya itu adalah yang berhubungan pokoknya rukun dengan teman-teman atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, sekarang contohnya apa coba? Kita perhatikan dan kita lihat. Iya, betul sekali. Piket kelas bersama-sama dengan rukun. Kemudian yang kedua adalah upacara bendera dengan tertib. Ya, yang ketiga, rukun dengan seluruh siswa, bermain bersama dengan rukun, makan bersama dengan rukun. Nah, itu semuanya merupakan bentuk pengamalan dari sila ketiga. Sudah jelas anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan ke sila keempat, Pancasila. Nah, anak-anak sudah hafal ya bunyinya ya? Oke, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang simbolnya apa? Kepala banteng. Nah, sekarang kalau bentuk pengamalannya apa coba? Ya, musyawarah menentukan ketua kelas. Yang kedua, musyawarah menentukan regu piket. Yang ketiga, musyawarah menentukan tempat studi wisata atau yang lain. Masih banyak sekali contohnya ya anak-anak ya. Jadi kalau sila keempat ini pokoknya atau intinya itu hubungannya dengan musyawarah atau rapat. Ya, itu ya pokoknya kalau ada hubungannya dengan rapat atau musyawarah itu pasti sila keempat. Oke, sudah jelas semuanya?
Iya, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu SBDP. Nah, anak-anak pasti dari kecil dulu, dari mungkin umur 2 tahun, 3 tahun, TK, itu sudah dikenalkan orang tuanya dengan alat-alat untuk mewarnai. Nah, ada yang dari kecil sudah pakai krayon, spidol, kemudian pensil warna, ada yang sudah pernah memakai cat air. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya antara kalau kita mewarnai pakai krayon, hasilnya bedanya apa? Kalau mewarnai dengan pensil warna, hasilnya bagaimana? Dan kemudian kalau mewarnai dengan spidol. Nah, itu nanti kalau kita jejerkan itu pasti hasilnya berbeda. Nah, sekarang akan kita lihat perbedaannya apa. Coba perhatikan berikut ini ya. Sekarang kalau dengan krayon. Kalau dengan krayon, nah krayonnya seperti ini. Nah, kalau dengan krayon itu warna yang dihasilkan lebih tebal. Kemudian kertasnya itu mudah kotor, sulit dihapus, warna yang dihasilkan lebih bagus, tapi teksturnya kasar. Nah, itu kalau dengan krayon. Nah, kemudian kalau kita dengan pensil warna. Nah, kalau dengan pensil warna, itu nanti warna yang dihasilkan itu lebih halus. Kemudian tidak mudah kotor, mudah dihapus, teksturnya lebih halus, tapi hasilnya itu terlihat ada putih-putihnya. Nah, sekarang kalau dengan spidol. Nah, kalau dengan spidol, nah ini gambar spidolnya, itu warna yang dihasilkan itu lebih tebal, tidak mudah kotor, warna pada kertas bisa tembus dan teksturnya agak kasar. Nah, anak-anak lebih suka yang mana kira-kira? Bu Fitri yakin anak-anak pasti sudah pernah mencoba mewarnai dengan 3 alat mewarnai tersebut, ya kan? Nah, sekarang itu tadi perbedaannya antara hasil mewarnai dengan krayon, pensil warna, dan spidol. Selanjutnya, nanti anak-anak silahkan mempraktekkan membuat sketsa menggambar bebas kegiatan yang pernah anak-anak lakukan. Nah, kemudian nanti silahkan anak-anak mewarnai. Mewarnainya bebas, mau pakai krayon boleh, mau pakai spidol boleh, mau pakai pensil warna juga boleh. Nah, nanti boleh tidak Bu kalau kombinasi? Boleh sekali kombinasi. Jadi nanti ada bagian yang pakai krayon, ada bagian yang pakai spidol, ada bagian yang pakai pensil warna. Jadi nanti anak-anak bisa melihat perbedaan antara ketiganya itu. Dan nanti bisa mencocokkan, yang disampaikan Bu Fitri itu benar atau salah. Kalau pakai krayon seperti ini, kalau pakai spidol seperti ini, kalau pakai pensil warna seperti ini, nanti anak-anak pasti bisa membedakannya. Nah, nanti anak-anak silahkan mencoba ya. Selamat mencoba di rumah. Anak-anak harus tetap semangat. Walaupun kita belajarnya berpisah, anak-anak di rumah, Bu Fitri belajar di sekolah. Karena belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Karena suatu saat kita nanti pasti akan ketemu. Ya, gitu dulu ya anak-anak ya, tetap semangat belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.